Halo generasi Smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai mutasi kromosom. Bersama saya Suparman, yuk simak video ini sampai selesai. Mutasi besar, gross mutation, adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom, di mana kita sudah membahas tentang mutasi gen. Istilah khusus untuk mutasi kromosom adalah aberasi. Mutasi ini disebut mutasi kromosom atau aberasi pada gross mutation. Sama dengan mutasi gen, ada delesi. Ini adalah pada kromatid kromosom. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, lihat gambar, menjadi hilang deltanya. Berarti itu adalah delesi. Yang kedua, pada lengan kromosom A, B, C, D, E, F, G, H menjadi A, B, C, B, C. Berarti 2 kali B, C. Berarti itu adalah duplikasi. Yang ketiga, A, B, C, D, E menjadi A, D, C, B. Jadi ada pembalikan. Itu namanya inversi. Dan yang terakhir, translokasi resiprok. A, B, C, D, E, F, G, H di bawahnya MNO, VQR menjadi MNO naik di atas. Dan di bawah adalah ABP-nya. Itu namanya translokasi. Ya. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar. Mutasi kromosom ini mengakibatkan perubahan sejumlah basa yang berdampingan pada rantai DNA, menyebabkan perubahan fenotip individu. Mutasi kromosom ini terjadi karena kesalahan saat proses meiosis. Mutasi besar ini dibedakan menjadi 2, perubahan jumlah kromosom dan perubahan struktur kromosom. Perubahan jumlah kromosom dibedakan menjadi aneuploidy, penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom. Yang kedua, euploidy, penambahan atau pengurangan set kromosomnya. Apa itu euploidy? Perubahan pada set kromosom pada tingkat ploidy, di mana individu normal wild type memiliki genom 2 diploid. Namun mutasi dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada tingkat ploidy menjadi 3N atau triploid atau 4N tetraploid dan banyak N polyploid. Banyak tumbuhan yang telah dimutasikan sehingga menghasilkan tumbuhan polyploid yang memiliki sifat unggul. Namun penambahan set kromosom pada hewan dan manusia biasanya akan menimbulkan kematian sebelum lahir karena metabolisme yang tidak seimbang. Silahkan dilihat tabel perubahan genom pada euploidy. Ada monoploidy, berarti 1, diploid 2, triploid 3, tetra 4, pentaploid 5, dan seterusnya polyploidy. Sekarang kita masuk yang kedua, aneuploidy. Aneuploidy itu adalah mutasi kromosom yang tidak melibatkan perubahan pada seluruh genom. Beberapa hal diantaranya anapase lack, karena tidak melekatnya kromatid pada gelendong proses anapase meiosis 1. Yang kedua, non-disjunction, gagal berpisah kromosom homolog pada proses anapase meiosis 1 atau meiosis 2. Terdapat pasangan kromosom homolog dan pasangan kromatid yang melekat satu sama lain dan tidak berpisah. Apa akibatnya? Terdapat gamet abnormal dan kromosom menjadi berlebih dan berkurang. Bisa dilihat pada gambar mutasi kromosomnya. Aneuploidy pada sel telur ada namanya digini. Sel telur tetap terlindungi satu plasma, selanjutnya dibuahi satu sperma, dan sering terjadi karena kesalahan sel kutub polosit memisah. Diandri, sel telur dibuahi satu sperma, seringnya terlambatnya pembuahan, ibu mengalami atau seseorang yang mengalami aneuploidy umurnya berumur pendek. Di samping itu, sel soma mengalami namanya kanker. Terdapat peristiwa aneuploidy. Ada beberapa. Anesominya di sini monosomik 2N kurang 1. Nulisomik 2N kurang 2, trisomik 2N tambah 3, dan tetrasomik 2N tambah 2. Itu adalah mutasi-mutasi apakah kekurangan 1 kromosom, kekurangan 2, atau kelebihan 1, atau kelebihan 2 kromosom. Sekarang kita bahas aneuploidy pada manusia. Yang pertama, sindrom Klinefelter. Ini terjadi pada laki-laki yang harusnya kromosomnya cuma XY, tapi tiba-tiba menjadi XXY. Kromosomnya berjumlah 47.
namanya trisomi. Ya, harusnya 46. Biasanya kalau dia laki-laki, biasanya testisnya tidak berkembang dan payudaranya akan bertumbuh dan mengalami mandul atau aspermia dan ginasomastis. Untuk lihat Klinefelternya, lihat gambar mutasi kromosom pada sindrom Klinefelter. Jadi dia bukan XY tapi XXY. Yang kedua, sindrom Patau biasanya terjadi pada sel tubuh. 45 autosomnya, tapi tetap gametnya adalah XX atau XY, bisa pada laki dan perempuan. Dan ini biasanya terjadi pada kromosom kromosom nomor 13, 14, dan 15. Biasanya kerusakan pada otak, peredaran darah, dan langit-langit mulutnya terbelah, biasanya dikatakan sumbing. Biasanya jarang bertahan hidup lebih dari 1 tahun. Bagaimana bentuk kromosomnya? Biasanya pada kromosom nomor 13. Lihat gambarnya. Mengalami trisomi pada kromosom 13. Selanjutnya, sindrom Turner. Ini terjadi pada wanita. Dia hanya memiliki kromosom 1, 22 tambah X0. Kromosomnya cuma 45, kehilangan 1 kromosom kelamin pada wanita. Payudaranya tidak berkembang. Ovariumnya tidak sempurna, biasanya tidak mengalami menstruasi dan cenderung lebih pendek, ya. Nah, lihat bagaimana kromosomnya pada sindrom Turner. Biasa dilihat pada gambar, ini mutasinya pada sel kelamin. Sehingga dia mengalami 45 saja kromosomnya, monosomi. Yang keempat, sindrom Jacobs. Sindrom Jacob itu kromosomnya kan pada laki-laki hanya XY. Tiba-tiba Y-nya menjadi 2, XYY. 45 ya, 47 jumlah kromosomnya. 22 AA atau 4A tambah XYY. Dia juga mengalami trisomi. Ini biasanya pada laki-laki. Biasanya dia psikopat kalau laki-laki sindrom Jacobs. Umumnya berwajah kriminal, suka menusuk-nusuk mata, ya, bermain pensil yang benda tajam, dan berbuat kriminal, bahkan antisosial. Ini biasa mengatakan orang-orang ini biasa banyak masuk penjara karena dia adalah antisosial dan berbuat kriminal. Kemudian yang kelima, sindrom Edward. Biasanya pada sel tubuh. 45 autosomnya, bisa pada laki-laki dan bisa pada wanita. Trisomi pada autosom. Karena Edward sih menemukan, maka dikatakan sindrom Edward. Biasanya tengkoraknya lonjong, bahunya lebar, pendek, telinganya ke bawah dan tidak wajar. Bisa dilihat bentuk mutasi kromosomnya pada gambar. Yang keenam, sindrom Down. Biasa dikatakan bermuka 1000. Apa karyotipnya? Ya, dia trisomi pada kromosom nomor 21. Jadi, karyotipnya 45A tambah XX, atau kalau dia laki-laki 45A tambah XY. Biasanya terjadi pertumbuhan mental terhambat. Dia mengalami IQ-nya biasanya di bawah normal, berkurang ketahanan terhadap infeksi, bermata sipit, kakinya pendek dan berjalan lambat. Ya, biasanya dia bermuka Mongolia. Oke. Itulah sindrom Down, dan ingat karena pengaruh dari mutasi atau aberasi kromosom. Generasi Smart, kita masuk di contoh soal. Perhatikan soal di samping. ABCD tiba-tiba hilang D-nya. Apa tadi? Yaitu delesi, kehilangan 1. Jadi yang benar adalah A. Yang kedua, apabila kita menemukan seseorang berkaryotip 44A tambah X atau 45X0, monosomi, kehilangan 1 kromosomnya pada wanita. Masih ingat generasi Smart? Ya, itu adalah sindrom Turner. Mengalami monosomi, maka kromosomnya harusnya 46 menjadi 45 terjadi pada wanita. Yaitu yang benar adalah C, sindrom Turner. Yang ketiga, lihat gambar di samping. Biasa melihat generasi Smart di sekelilingnya? Ya, biasanya dia memiliki kelebihan kartu kromosom pada nomor berapa? Ya, ingat tadi pada sindrom Down? Berarti trisomi pada kromosom nomor 21, 47. Ya, maaf, dalam hal ini 45A-nya tambah XX, berarti 45, 46, 47. Bisa pada laki-laki, bisa pada wanita. Dan yang terakhir, generasi Smart nomor 4, sindrom Klinefelter. Kelebihan 1 kromosomnya. Ayo, siapa yang tahu? Karyotipnya apa kalau sindrom Klinefelter? Pada apa? Laki-laki. Berarti 44A, kelebihan 1 kromosom X kalau dia pada laki-laki. Masih ingat? Ya, gonosom X-nya hasil fertilisasi ovum SS yang gagal berpisah dengan sperma Y.
yaitu 44A tambah XXY. Kelebihan satu kromosom X-nya disebut sindrom Klinefelter. Yang benar adalah C. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi Smart berkarakter, cerdas ki.